Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan perancangan struktur beton. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem rangka pemikul momen dan dalam hal ini salah satu komponennya yaitu kolom. Seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam SNI kita, yaitu 2847-2019, kita telah mengadopsi prinsip desain kapasitas, di mana komponen-komponen tertentu dibuat lebih lemah daripada komponen-komponen yang lain. Jadi hal ini, yaitu perilaku kegagalan struktur, itu diinginkan untuk mengalami kegagalan lentur daripada kegagalan geser. Oleh karena itu, kapasitas daripada geser, ya, kolom dan balok sistem rangka pemikul momen khusus itu dikondisikan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas lenturnya, sehingga bisa dipastikan bahwa keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan lentur. Nah, oleh karena itu, di sini akan disampaikan bahwa dalam mendesain geser, baik itu untuk komponen balok maupun kolom, maka gaya geser yang akan digunakan itu dipengaruhi atau merupakan fungsi daripada kapasitas lentur terpasang, gitu ya. Jadi seperti halnya yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dan juga dapat Anda lihat pada slide ini, maka di sini disampaikan bahwa geser yang kita perhitungkan, ya, dalam desain itu adalah merupakan fungsi daripada kapasitas lentur terpasang. Nah, kita review sebentar apa yang disampaikan dalam mata kuliah struktur beton, ya. Jadi Anda memiliki misalkan suatu penampang, ya, kemudian ada tulangan di bawahnya itu. Nah, di sini Anda lihat bahwa jarak dari muka atas sampai dengan pusat tulangan tariknya itu adalah D, begitu ya. Nah, kemudian ini adalah lebar daripada baloknya. Kemudian diagram regangannya, misalkan kita ambil seperti ini, ya, seperti ini, sampai dengan level tulangan tariknya, ya, misalkan seperti ini. Kemudian diagram tegangannya saya diambil seperti ini. Kita menggunakan eh, prinsip blok tegangan, ya. Sini kita ada lihat bahwa ini adalah C atau garis netralnya. Oke. Kemudian ini adalah A, jadi tinggi daripada blok tegangannya. Oke. Ya, di sini besarnya bukan FC prime atau kuat tekan maksimum daripada beton, tapi adalah 0,85 FC prime. Gitu ya. Kemudian di sini ini adalah bagian yang tertekan, ini adalah bagian yang tertarik. Jadi kita ambil asumsi balok ini terlentur terhadap momen positif. Jadi bagian akan mengalami tarik, bagian bawah akan mengalami tarik, bagian atas akan mengalami tekan, ya. Nah, di sini karena mengalami tarik, maka yang bekerja di sini atau mengambil tegangan tarik di sini adalah tulangannya, ya, yaitu sebesar T, ya. Kalau tadi ada bagian resultan eh, gayanya di sini adalah C atau compression, ya, sebesar 0,85 0,85 SD prime kali A kali B, gitu ya. Kalau yang ini sama dengan AS dikalikan dengan FY. Pada kondisi ultimate-nya kita mendesain tulangan itu sudah mengalami leleh, ya. Jadi Anda bisa merumuskan atau mendapatkan nilai tinggi blok tegangan ini, ya, dengan menerapkan sigma horizontal sama dengan 0, ya, yaitu di sini eh, bahwa C compression, ya, dikurangi tension itu harus sama dengan 0 atau saling menghilangkan. Ya, Anda lihat bahwa C sama dengan T, ini adalah 0,85 FC prime kali A kali B, ya. Tensionnya yaitu dikerjakan oleh tulangan tarik ini yaitu AS kali FY. Sehingga Anda bisa dapatkan
tinggi blok tegangannya A sama dengan AS kali FY dibagi dengan 0,85 FC prime kali B, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kapasitas lenturnya? Nah, kapasitas lenturnya Anda bisa dapatkan terhadap eh, titik acuan tertentu, mengambil momen terhadap titik acuan tertentu, misalkan adalah kita ambil titik acuannya adalah pusat daripada gaya tekannya. Oke. Jadi kita ambil di sini, kemudian ini adalah lengannya, ya. Jadi kita sebut sebagai Z, Z ya, misalkan seperti itu. Sehingga kita bisa rumuskan momennya, jadi momen, ya, momen nominal sama dengan AS kali FY, yaitu ini adalah T-nya, ya, T dikalikan dengan Z atau lengan momennya. Nah, Anda lihat Z ini ya, jadi Anda lihat Z ini, kalau dari sini ke sini adalah D, kemudian dari sini ke sini adalah A per 2 ya. Sehingga zat ini adalah D dikurangi A per 2. Sehingga Anda bisa dapatkan ya momen nominal sama dengan AS kali FY kali D A per 2. Ya, itu adalah momen nominal ya yang biasa kita gunakan dalam perhitungan lentur struktur balok beton petulang. Dan bisa Anda gunakan juga untuk komponen lain seperti plat dan juga kolom yang mengalami lenturan. Ya. Nah, kemudian dalam desain sistem rangka pemikul momen khusus ini kita perkenalkan apa yang kita sebut sebagai MPR di sini ya. Ada MPR di sini, ada MPR di sini. Ini maksudnya adalah kita mengambil nilai kapasitas lentur yang lebih besar daripada MN ini ya. Jadi MPR ini sama dengan suatu nilai tertentu kita sebut sebagai alfa misalkan gitu ya, dikalikan dengan AS kali FY kali lengannya A per 2, D kurangi A per 2. Di mana alfa ini untuk SRPMK itu nilainya adalah 1,25. Ya, AS kali FY, D A per 2. Kemudian untuk sistem rangka pemikul momen menengah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu nilai alfanya bukan 1,25 tapi 1,0. Ya. Nah, Anda lihat ekspresi ini, ada luas tulangan, ada kuat leleh material, ya. Kemudian Anda bisa dapatkan nilai AS ini dari luasan tulangan yang terpasang. Sekali lagi, luasan tulangan terpasang atau yang tercantum dalam gambar struktur yang akan diaplikasikan di lapangan, begitu ya. Jadi sudah mencakup proses pembulatan-pembulatan yang dilakukan. Oke. Nah, kemudian FY ini adalah kuat leleh material, ya. Nah, dalam sistem rangka pemikul momen khusus ini, maka kita tidak menggunakan nilai FY, tetapi nilai FY yang dikalikan dengan 1,25, di mana 1,25 itu dimaksudkan untuk mengakomodir adanya overstrength atau kuat lebih. Nah, kemudian kapasitas momen, ya itu ada kapasitas momen negatif dan ada kapasitas momen positif, ya. Jadi akibat goyangan gempa, maka pada balok misalkan di sini, maka akan timbul momen terbesarnya itu di ujung-ujung balok, misal. Jadi ada positif, ada negatif. Jadi terbesarnya itu di ujung-ujung balok. Ya, ketika ini positif yang bekerja, momen positif yang bekerja ini adalah momen negatif yang bekerja, maka tentu saja posisi tulangan yang bekerja juga berbeda, ya. Posisi tulangan utama yang bekerja juga berbeda. Jadi misalkan kita punya penampang yang sama antara kanan dan kiri, ujung kanan dan kiri, ya dia menerus dari sepanjang balok, ya begitu ya. Atau enggak kita sampaikan bahwa bagian tumpuan itu memiliki konfigurasi tulangan yang sama, ya. Jadi kalau kita mau bagi-bagi ya, ini adalah L, begitu biasanya di dunia praktis kita bagi eh, menjadi ini adalah L per 4 adalah tumpuan kanan, ini L per 4 tumpuan kiri, dan L per 2 adalah daerah lapangan. Kita sebut sebagai daerah lapangan, ini tumpuan, ini juga
tumpuan. Nah, biasanya ini tumpuan kiri dan kanan itu memiliki konfigurasi tulangan yang sama. Misalkan kita ambil seperti ini ya. Jadi kita ambil seperti ini. Ini misalkan terpasang eh, 4 tulangan, misalkan yang bawah terpasang 3 tulangan. Ya. Jadi kalau untuk momen positif misalkan, maka yang bekerja adalah tulangan bawah. Ya, maka di sini ada momen kiri gitu misalkan. Kemudian untuk yang momen negatif, ya, maka yang bekerja adalah tulangan atas. Maksud saya di sini adalah eh, tulangan utama yang bekerja adalah tulangan atas karena sebenarnya tulangan bawah dua-duanya itu juga akan bekerja ketika momen positif dan negatif, tapi kontribusinya tidak besar. Nah, di sini untuk momen positif tadi tulangan utama yang bekerja adalah yang bawah. Ini adalah momen negatif yang bekerja adalah tulangan atas begitu ya. Jadi ini tulangan atas, ini tulangan bawah. Ini untuk momen negatif, ini untuk momen positif ya. Maka kita sebut misalkan seperti ini ya. Maka karena ini kebetulan momennya positif ya, maka kita sebut saja di sini adalah ada MPR1 ya di sebelah kiri ya. Eh, ini MPR1 ya. Oke, kebetulan ini kasusnya adalah ini adalah momen positifnya, ini adalah momen negatifnya. Kalau goyangannya arah sebaliknya, jika maka tandanya akan berubah, gitu ya. Nah, ini untuk momen negatif, ya, maka ini adalah yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini. Jadi MPR sama dengan MPR 2, ya, yang kita gunakan. Tapi sekali lagi Anda lihat bahwa perhitungan MPR itu harus melibatkan eh, koefisien alfa di sini yang memperhitungkan kuat lebih, ya, daripada materialnya. Oke. Nah, di sini Anda lihat ya, ini Anda hitung MPR 2, ya ini Anda hitung MPR 1. Jadi ini adalah akan diperhitungkan terhadap MPR 1 ya, ya untuk sebelah sini ya. Kemudian MPR 2 untuk sebelah kanan begitu ya. Jadi Anda hitung masing-masing kapasitasnya ya. Tentu saja ini MPR1 diperhitungkan terhadap kapasitas lentur di mana tulangan utamanya adalah tulangan bawah, yang ini adalah tulangan utamanya adalah tulangan atas ya. Kemudian Anda lihat geser ya, maka ini dibagi dengan jarak antara dua momen ini ya. Kalau Anda lihat ini adalah LN atau jarak bersih daripada baloknya. Oke. Nah, kemudian karena ini adalah balok, ya, karena balok itu bekerja juga bergravitasi, baik itu terpusat maupun merata, maka geser yang diakibatkan oleh beban gravitasi tadi, maka harus dimasukkan dalam ekspresi ini juga, ya. Ini kan kalau kita ubah ekspresinya menjadi geser atau kita salurkan ke ujung kiri dan kanan, maka sebelah sini akan menerima PU dikalikan dengan L ya, LN dibagi dengan 2. Yang sebelah sini juga akan menerima WU kali LN dibagi 2. Jadi dibagi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah geser ya maksimum yang akan dipikul berasal dari beban gravitasi. Maka di sini harus ditambahkan terhadap ekspresi geser yang kita turunkan dari kapasitas lentur terpasang. Ya, ini dari gravitasi ya. Ini adalah kapasitas lentur terpasang. Oke. Oke. Oke, kemudian bagaimana dengan kolom? Ya, kolom sama saja ya konsepnya ya. Jadi dalam perencanaan geser, maka kita juga harus memperhitungkannya terhadap eh, kapasitas lentur terpasang. Ya, ini ada kapasitas lentur terpasang yang atas dan juga yang bawah. Oke. Tetapi di sini gravitasi yang bekerja pada sepanjang ketinggian kolom. Ya, maka di sini ekspresinya tidak ada geser yang merupakan atau berasal daripada beban gravitasi seperti halnya balok berbeda ya. Jadi ini adalah rumusan untuk kolom MPR3, misalkan kita sebut seperti itu ya untuk kolom yang kapasitas atas gitu. Kemudian kapasitas bawahnya itu MPR4. MPR3 plus MPR4 dibagi dengan tinggi daripada kolomnya. Oke. Nah, kemudian eh,
dalam sistem rangka pemikromomen khusus, kita juga harus pastikan bahwa kapasitas ya, kapasitas lentur kolom ya itu harus lebih besar daripada kapasitas balok yang merangka pada hubungan balok kolom yang sama. Ya, minimal dia lebih besar besar 6/5 atau minimal dia harus lebih besar 20% ya. Ya, 20%-nya daripada kapasitas lentur balok. Ya. Maka di sini Anda lihat ya, di mana di sini kalau kita misalkan ambil suatu hubungan balok kolom ya, atau join ya, di sini adalah balok ya, ini balok, ini juga balok, ini adalah kolom atas, misalkan seperti itu, ini adalah kolom bawah ya, misalkan eh, di sini kolom atas ya, kolom atas memiliki kapasitas lentur MNP misalkan begitu, yang kolom bawah kita memiliki kapasitas lentur MNT misalkan. Kemudian balok ya, balok ini eh, yang sebelah kiri dia memiliki kapasitas lentur sebesar MNR, kemudian yang sebelah kanan dia memiliki kapasitas lentur MNL ya. Nah, kemudian Anda hitung masing-masing kapasitas lentur itu ya, baik untuk kapasitas lentur kolom yang bawah, atas, balok kiri dan balok kanan yang merangka pada suatu hubungan balok kolom atau join yang sama. Oke. Nah, setelah Anda menghitung kapasitas lentur masing-masing, maka Anda harus pastikan ya, kapasitas lentur kolom itu kapasitas lentur kolom yang bawah sini ditambah dengan yang atas itu harus lebih besar atau sama dengan 6/5 daripada kapasitas lentur balok ya sebelah kiri M, MNR ini dan sebelah kanan MRL ini. Oke. Ini untuk satu goyangan tertentu ya. Ini adalah untuk goyangan yang sebaliknya ya. Jadi akibat goyangan gempa bolak-balik, maka kapasitas lenturnya itu juga berbeda yang bekerja pada sisi kiri dan sisi kanan. Kilakan satu goyangan tertentu ya, maka yang yang ujung kiri positif, yang ujung kanan adalah negatif. Kalau arah sebaliknya maka kebalik ya, maka arah sebaliknya maka momennya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah momen positif ya, ini momen negatif. Arah goyangan sebaliknya. Berikut adalah persyaratan material yang perlu kita perhatikan dalam mendesain struktur beton bertulang. Ya. Pertama dikaitkan dengan persyaratan kegempaan. Ya, di sini kuat tekan beton itu dibatasi ya, minimal adalah 21 MPa. Ya, ini ada selain itu lebih jauh membatasi penggunaan mutu beton tidak melebihi apabila digunakan beton ringan. Jadi khusus untuk beton ringan, ya ini adalah beton koa khusus, maka FC premnya tidak boleh melebihi 35 MPa. Karena penelitian terkait dengan beton ringan ini perilakunya terhadap seismik itu belum banyak yang melakukan. Ya. Nah, kemudian SNI beton ini juga mengatur terkait dengan tulangan. Ya, jadi tulangannya itu harus tulangan ulir. Tulangan polos masih diperbolehkan hanya untuk tulangan spiral. Ya. Nah, kemudian kuat leleh materialnya itu dibatasi ya. Di sini adalah sebesar 400 MPa. Jadi kita tidak menggunakan baja mutu tinggi ya. Walaupun pada perkembangan SNI kita nanti itu akan mengakomodir baja tulangan memiliki mutu di atas 500 MPa ya. Ya. Kenapa diinginkan mutu baja yang tidak terlalu tinggi? Karena pada umumnya baja mutu tinggi itu sifatnya adalah brittle. Ya, sifatnya adalah brittle atau ketas gitu ya. Berbeda dengan baja mutu rendah atau baja mutu sedang, di mana ya setelah mengalami yieldnya dia masih dapat mengalami deformasi inelastik yang cukup besar sebelum dia mencapai putus gitu ya. Nah, berikut merupakan diagram momen dan geser. Ini adalah akibat gravitasi, maka ini juga ilustrasi deformasinya adalah seperti ini ya. Kemudian ini adalah momennya, ini adalah gesernya. Kemudian akibat
gempa misalkan ke arah kanan, maka di sini adalah deformasinya kira-kira adalah seperti ini, ya ada deformasi lateral ya. Nanti seharusnya menjadi pengecekan kita apakah deformasi lateral gedung kita itu lebih kecil daripada deformasi lateral izin yang dipersyaratkan dalam SNI 1726/2019 atau SNI gempa kita. Nah, kemudian ini adalah diagram momen akibat gempa ya. Kemudian ini adalah diagram geser akibat gempa. Anda lihat bahwa untuk diagram momen ya, maka momen terbesar itu berada di ujung-ujung balok ya dan di ujung-ujung kolom. Daerah tersebut akan mengalami plastifikasi atau kerusakan yang pertama kali karena memiliki atau menerima momen yang paling besar. Nah, kemudian persyaratan geometri untuk sistem rangka pemikul momen khusus, yaitu gaya aksialnya itu harus lebih besar daripada 10% AGFC prime. Ya, jadi kita kembali ke definisi daripada balok dan kolom. Definisi berdasarkan peraturan yaitu SNI 2847/2019 nyatakan bahwa yang disebut sebagai kolom itu adalah komponen struktur yang memiliki atau menerima gaya aksial. Melihat gaya aksial itu adalah gaya yang searah dengan sumbu utama batangnya. Ya, jadi ini adalah kolom misalkan sumbu utama batangnya adalah ini. Nah, saat gayanya adalah gaya searah dengan sumbu utama batangnya. Nah, itu minimal adalah 10% AGFC prime ya. Jadi ketika Anda menjumpai satu kolom ya, misalkan dia vertikal bentuknya seperti ini, tetapi gaya aksial yang terjadi itu kurang daripada 10% AGFC prime, maka Anda diperbolehkan untuk mendesainnya sebagai balok. Oke, nah di sini ada persyaratan ya 10% AGFC prime. Kemudian dari segi dimensi, maka dimensi kolom sistem rangka pemikul momen khusus itu minimal adalah 300 mm. Kemudian jika kita memiliki penampang, ya penampang seperti ini, ya di mana C1 itu lebih kecil daripada C2, ya atau saya ambil seperti ini ya. Jadi C1 lebih besar daripada C2. Oke. Jadi ini lebih kecil daripada C2, maka C1 per C2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0,4. Ya, ini adalah persyaratan dari sistem rangka pemikul momen khusus ya. Kemudian uh, untuk perencanaan lentur, maka kita mengakomodir tadi ya konsep daripada strong column weak beam bahwa kolom itu harus memiliki kuat lentur yang lebih besar daripada baloknya. Nah, di sini minimal lebih besar sebesar 6/5-nya atau 20% ya. Ya. Kemudian rasio penulangan itu dibatasi ya. Jadi rasio tulangan itu rho itu saya gambar lagi ya. Misalkan saya punya tulangan, misalkan saya punya tulangan tarik gitu ya. Kemudian ini adalah H-nya, ini adalah B-nya, ini adalah lebarnya atau B-nya gitu ya. Rho, rho itu adalah eh, AS ya, luas tulangan ini. Tarik misalkan ini untuk balok dibagi dengan B kali T. Nah, bagaimana dengan kolom sama saja ya, misalkan kolom, kita punya kolom ya, punya kolom tulangan, jumlahkan semua tulangan di sini ya, maka rho-nya sama dengan luas tulangan ini ya, AS per B kali D, di mana D ya Anda hitung terhadap pusat tulangan tariknya. Oke. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini ada kriteria rho itu harus di antara nilai ini ya, 1% sampai dengan 6%. 1% sampai dengan 6%. Jadi kalau kurang dari 1%, ya biasanya memang kriteria kita di sistem rangka pemikul momen biasa pun minimal ada 1%. Gitu. Jadi kalau kurang daripada 1%, maka kita anggap dia sebagai komponen struktur non, komponen atau kolom non struktural. Ya. Kemudian kenapa row ini tidak boleh terlalu besar juga? Karena kita memperhatikan juga kondisi pengerjaannya. Ya. Oke, nah kemudian
Di sini sambungan lewatan hanya diizinkan di lokasi setengah panjang elemen struktur yang berada di tengah. Jadi Anda boleh melakukan sambungan lewatan tapi dia di tengah ya. Kemudian lebih jauh lagi maka kita perlu menyediakan suatu daerah khusus ya di mana daerah tersebut akan kita rencanakan untuk mengalami sendi plastis atau kerusakan pertama kali. Maka kita harus rencanakan secara lebih khusus ya dengan menerapkan daerah khusus ini atau sepanjang L0 ini dari ujung-ujung kolom. Ya, ini adalah persyaratan untuk tulangan eh, transversal, tapi untuk jenis spiral ya. Jadi tulangan transversal itu bisa kita menggunakan spiral, dililitkan, bisa juga kita menggunakan sengkang, gitu ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa untuk spiral, maka itu ada spasi eh, maksimum, maksimum yang Anda perlu perhitungkan, ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga persyaratan daripada ROS-nya yang perlu Anda perhatikan juga. Nah, kemudian untuk sengkang ya, itu tulangan transversal dalam bentuk sengkang itu yang biasa kita gunakan, maka di sini juga ada persyaratan ya. Nah, di sini kita akan berbicara lebih dalam terkait dengan sengkang persegi ini ya karena ini banyak digunakan sekitar kita. Dan di sini Anda lihat bahwa seperti yang tadi disampaikan pada ujung-ujung kolom itu kita rencanakan satu daerah khusus di mana itu akan mengalami atau kita rencanakan untuk mengalami sendi plastis atau kerusakan pertama kali sehingga dia tidak boleh mengalami keruntuhan tapi dia boleh mengalami pelelehan. Oke. Nah, di sini panjang L0 dihitung dari muka hubungan balok kolom, maka itu harus lebih besar daripada H1 atau H2 ya. Kemudian dia harus lebih besar daripada 1/6 bentang bersih kolomnya. Kemudian lebih besar juga daripada 450 mm ya. Nah, kemudian untuk jarak sengkangnya, nah ini jarak sengkangnya, maka di sini ada persyaratan untuk daerah di dalam L0 ini atau daerah sendi plastis ini, maka eh, spasi sengkang itu tidak boleh lebih besar daripada yang ditentukan ini, yaitu dimensi kolom dibagi dengan 4 ya, kemudian ini 6 kali diameter tulangan longitudinal atau SX ini diambil yang paling kecil mana ya. Nah, SX ini dihitung seperti ini ya. Jadi SX itu dia berada di antara 100 mm dan 150 mm. Nah, tapi Anda bisa menghitung menggunakan rumus ini terlebih dahulu karena tapi tetap ada pembatasan antara 100 mm dan 150 mm ya. Kemudian untuk daerah yang di luar daerah L0 ya, daerah di luar L0 maka Anda menggunakan suatu persyaratan jarak tulangan maksimum sengkang yang lebih longgar di sini yaitu 150 mm atau di sini 6 dB mana yang paling kecil ya. Kemudian untuk confinement atau pengekang itu sendiri maka SNI 2847 2019 itu mensyaratkan ya luas tulangan confinement ya atau pengekang itu minimal harus memenuhi persyaratan ini ya ya diambil nilai maksimum di antara dua ekspresi rumusan ini. Oke. Nah, kemudian dalam eh, implementasi di lapangan maka kita harus menggunakan guide khusus yang diatur dalam SNI yang kita sebut sebagai guide gempa ditekuk ya sebesar 135 derajat ya. Kemudian panjangnya harus lebih besar daripada 6 dB atau 75 cm mana yang paling besar menurut saya begitu ya. Nah, kemudian ada kalanya jika kita menggunakan lebih daripada tulangan sengkang eh, default atau dua kaki sengkang. Jadi secara default kita punya dua kaki sengkang ini ya.
Tapi ada kalanya Anda menambahkan kaki sengkang, ya, seperti ini. Maka Anda buat kait gempanya itu selang-seling, ya. Jadi Anda lihat ini adalah untuk kait gempanya. Kemudian yang satunya lagi dia adalah 90 derajat. Yang ini adalah 90 derajat. Ini adalah kait gempanya. Kemudian ini ada jarak persyaratan X minimumnya jarak antar ini, ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh perhitungan kolom sistem rangka pemikroelemen khusus. Misalkan kita punya kolom di lantai atas, kolom yang kita desain, dan kolom di lantai bawah. Jadi, ibaratkan kita punya kolom yang kita desain itu kolom yang tengah, ya. Jadi kita punya seperti ini misalkan, ya. Nah, ini yang tengah adalah kolom yang kita desain. Oke, ini adalah kolom bawah, kolom atas. Ini adalah kolom yang kita desain. Kemudian bekerja masing-masing di sini adalah gaya aksial. Nah, tentu saja gaya aksial itu, ya, makin ke bawah itu makin besar gaya aksialnya, ya, untuk kolom. Nah, kemudian di sini ada gaya geser yang bekerja. Oke. Kemudian kita masuk ke step by step calculation-nya. Jadi yang pertama tentu saja kita cek dari segi definisi bahwa kolom itu harus memenuhi persyaratan atau definisi daripada kolom itu sendiri berdasarkan SNI 2847/2019 bahwa gaya aksial yang terjadi itu harus lebih besar daripada 10% AGFC prime. Oke, jika oke, maka kita lanjut ke step berikutnya. Ada cek eh, dimensi penampangnya. Itu kalau untuk sistem rangka pemikroelemen khusus itu minimal adalah 300 mm. Ya, 300 mm. Kemudian rasio dimensi penampang tidak kurang daripada 0,4 jika Anda punya dimensi kolom yang bukan persegi tapi persegi panjang. Ya, dimensi pendek dibagi dengan dimensi panjang itu harus lebih besar daripada 0,4. Ya. Kemudian misalkan kita punya ilustrasi seperti ini, ya. Kolom yang kita desain adalah yang di sini ada kolom atas dan kolom bawah. Kemudian cek konfigurasi penulangan. Ya, cek konfigurasi penulangannya. Jadi Anda bisa kerjakan eh, apa namanya pengecekan kapasitas kolom itu menggunakan software tertentu, misalkan menggunakan software PCA Call misalkan, ya, atau CSI Call misalkan. Itu ada banyak software untuk membuat diagram interaksi kolom dan Anda bisa melakukan pengecekan apakah kombinasi-kombinasi yang menentukan itu masih berada di dalam diagram interaksi kolom atau masih dalam kapasitas kolom itu sendiri. Nah, misalkan kita sudah melakukan desain itu atau pengecekan itu dan kita dapatkan tulangan yang dibutuhkan itu adalah 12D25, ya, 12D25. Maka Anda lihat bahwa row-nya, luas rasio tulangannya itu adalah AS, ya, luas tulangan total, ya, jadi 12, ya, AS sama dengan 12 kali seperempat pi kali diameternya 25 mm dikuadratkan, yaitu AS-nya. Kemudian ini adalah dimensi kolomnya, ada C1, ada C2 tadi, ya. Dimensi kolomnya kebetulannya persegi, maka Anda diperlihatkan rasionya adalah ini. Ternyata dia sudah lebih besar daripada 1%. Ya, rugi itu antara 1% sampai 6%. Memang secara praktis rasio tulangan itu biasanya berkisar, ya. Ini secara praktis, ya. Kisar antara 1,5 sampai 3,0. Itu yang biasanya ada, ya. Tapi kalau cuma mendekati 1%, biasanya itu kurang optimal, ya. Biasanya kita mendekati angka dia di atas 1,5, tapi di bawahnya 3,0. Kemudian eh, buat kolom itu harus memenuhi tadi, ya, untuk memenuhi prinsip strong kolom weak beam. Jadi kolom kuat, balok lemah, maka kita harus pastikan kolom kita memiliki kuat lentur yang lebih besar daripada kuat lentur baloknya. Oke, maka ini harus dipenuhi, ya. Jadi
di mana sigma NC itu harus lebih besar sama dengan 1,2 sigma MGC adalah kolom, G, G itu maksudnya adalah girder, ya, atau balok. Nah, sigma NC ini jumlah MN dua kolom yang bertemu di join. Ya, tadi udah sampaikan, MG itu adalah jumlah MN dua balok yang bertemu di join yang sama. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita menggunakan suatu sistem cor di tempat, ya. Jadi balok, ya, balok dan plugnya itu dicor di tempat, sehingga yang berperilaku di sana bukan balok persegi lagi di daerah dekat dengan hubungan balok kolom, maksud saya bukan bukan apa namanya, bukan balok persegi lagi, ya, bukan balok persegi lagi, tapi yang berperilaku, yang berlakunya adalah balok T, ya. Akan saya gambar lagi, maka sebenarnya dia berperilaku sebagai balok T karena ada plat yang dicor monolit bersama-sama dengan baloknya. Oke, oke. Kita lihat di sini ada tulangan pelatnya juga, ya, ada tulangan pelatnya. Nah, ini seharusnya diperhitungkan dalam menentukan kapasitas lentur balok, ya. Oke, nah, tapi dalam contoh ini diambil suatu langkah yang konservatif, ya. Kita tidak menggunakan MN, tapi menggunakan momen desain PMN, di mana P itu adalah faktor tahanan. P sama dengan faktor tahanan yang nilainya lebih kecil daripada 1,0. Kemudian ini adalah ilustrasi untuk PMN, ya, baik untuk balok dan kolom, ya. Jadi yang eh, kiri itu ada PMN sebesar 573 kilonewton meter untuk balok sebelah kiri. Balok sebelah kanan itu sebesar 295 kilonewton meter, ya, 295 kilonewton meter. Kalau yang ini tadi yang bekerja adalah, ya, tulangan atas, ya, karena momennya seperti ini, momennya seperti ini. Yang ini akan ketekan, yang ini akan ketarik. Ya, yang ini, yang arah sebaliknya, itu sebaliknya juga. Jadi perhitungan MN utama, MN ini diperhitungkan terhadap tulangan utama yang atas ini. Nah, yang arah seberangnya, ya, maka momen yang bekerja adalah seperti ini, ya. Maka tulangan utama yang digunakan untuk perhitungan perhitungan kapasitas lenturnya itu adalah ini, tulangan bawahnya. Jadi kalau kita menggunakan balok yang sama antara kiri dan kanan, kiri yang kiri dan kanan, maka yang ini adalah tulangan atas yang kita anggap bekerja begitu. Yang ini tulangan bawah yang kita anggap dia bekerja. Atau kita koreksi, pernyataannya adalah yang kita anggap ah, berkontribusi utama, ya, karena sebenarnya tulangan tekannya itu juga berkontribusi, ya. Oke, nah, kemudian untuk kolom juga seperti itu, momennya akan bekerja sebaliknya untuk eh, kolom yang berseberangan, ya. Di sini ada momen kolomnya perlu kita hitung, ya, atau perlu kita definisikan atau kita cek, ya, menggunakan diagram interaksi. Oke, di sana kita tadi sudah sampaikan bahwa dalam perhitungan balok didapatkan PMN, ya, masing-masing, baik itu balok kiri dan kanan. Maka di sini 1,2 momen girdernya atau momen baloknya yang perlu kita perhitungkan dalam pengecekan kapasitas kolom sistem rangka memikul momen khusus adalah sekian, ya. Nah, kemudian kita juga harus melakukan pendefinisian atau pengecekan atau penentuan nilai MN yang untuk kolom, ya. Nah, momen nominal kolom atau di dalam hal ini adalah PMN, ya. Kalau PMN Anda gunakan eh, diagram interaksi yang sudah direduksi dengan faktor P, ya. Oke, diagram interaksi kolom, ya. Eh, Nanti akan kita tampilkan itu
Anda bisa menggunakan bantuan software-software tertentu seperti yang tadi saya sampaikan, bisa pakai PCA Call, JS Call, dan sebagainya. Itu di sini dalam soal hanya diketahui beban aksial tekan yang bekerja pada kolom ya. Misalkan kolom atas di sini beban aksialnya adalah sekian, kemudian pada kolom yang didesain itu adalah sekian. Saya gambarkan lagi ya, seperti ini ya. Ini adalah kolom yang kita desain, kolom atas, kolom bawah begitu ya. Jadi kolom atasnya punya gaya aksial sekian, ini kolom yang kita desain punya gaya aksial sekian, kolom yang bawah punya gaya aksial sekian. Jadi makin ke bawah gaya aksialnya seharusnya semakin besar. Ya, kalau semakin kecil maka ini ada kesalahan karena ini transfer bebannya menerus dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita cek momen nominalnya PMN-nya itu menggunakan diagram traksi. Ya, kita contohkan ya. Misalkan untuk yang titik yang pertama tadi kolom atas ya, ini ya, kita punya P sekian. Oke, kemudian kita eh, kemudian kita plotkan P-nya kan di sini ya. P untuk kolom satu kan di sini. Kombinasi 1,2 dead load plus 1,6 dead load di sini ya. Kemudian Anda dapatkan ini apa namanya PMN ya. Oke, PMN ya. Nah, Anda dapatkan PMN 1 maksud saya ini adalah P1. Ya, P1. Begitu juga dengan yang P2. Anda plotkan dalam diagram interaksi, batasnya berapa momen yang dapat dipikul. Ini adalah PMN 2. Kemudian ini adalah PMN 3. Ini kalau kita asumsikan konfigurasi tulangannya dan dimensi kolomnya itu sama ya. Jadi kolom ini tuh memiliki tulangan dan dimensi yang sama. Tapi kan kenyataannya kan sangat bisa untuk berbeda begitu ya. Sehingga Anda harus menggunakan diagram interaksi yang berbeda. Ya, untuk kolom ini diagram interaksinya sendiri Anda turunkan ya. Ya, Anda turunkan ini juga diagram interaksinya Anda turunkan, ini juga Anda turunkan. Ya, bisa jadi ini dimensinya beda, konfigurasi tulangannya beda. Ya. Oke, nah kemudian Anda melakukan pengecekan ya pada dua daerah hubungan balok kolom. Ini ya. Misalkan di sini ya, maka di sini eh, kapasitas kolom atas ditambahkan dengan kapasitas kolom desain yang kita desain ya, itu ternyata kita dapatkan sekian. Dan kita cek terhadap persyaratan 1,2 kapasitas balok yang merangkap pada hubungan balok kolom yang sama. Ternyata dia sudah lebih besar. Kemudian kita cek hubungan balok kolom yang ini. Jadi yang atas adalah kolom yang kita desain, kapasitasnya berapa, ya. Kemudian yang ini kapasitas kolom di bawahnya berapa. Ternyata dia sudah lebih besar daripada 1,2 kapasitas baloknya. Oke, sehingga persyaratan terpenuhi. Oke. Nah, kemudian kita melakukan desain tulangan confinement atau pengekang ya. Jadi ini adalah luasan tulangan minimum yang perlu Anda penuhi ya. Nah, kemudian ini adalah ekspresi tulangan yang minimum daripada confinement yang perlu Anda penuhi juga. Jadi Anda ambil nilai terbesar di antara kedua ini. Kalau kita sebut ini ASH1, ini ASH2 gitu ya. Misalkan kita coba atau kita trial ya kita menggunakan confinement diameter tulangan dengan diameter 13 ya, diameter 13, luasnya adalah sekian, jumlahnya adalah 3. Jumlahnya adalah 3. Maka luas tulangan segangnya itu adalah 398 mm persegi ya. Kalau Anda bicara sengkang atau confinement atau tulangan transversal, maka kita perlu ulang lagi ya definisinya ya. Misalkan
seperti ini, Anda punya konfigurasi seperti ini, ya, kolomnya, maka ini adalah kalau kita ambil geser, ya, ambil geser yang pada arah ini ya, maka yang bekerja adalah kaki ini, kaki ini. Jadi ada dua kaki tulangan confinement. Nanti kita bicara dua tulangan sengkang ya. Kemudian kalau Anda tambahkan, maka ini adalah kaki yang ketiga. Hitung lebar penampang inti betonnya yang tidak terkekang ya. Jadi ini adalah BW, BW itu ini ya, misalkan BW dikurangi dua kali selimutnya. Ini adalah take cover, ini juga take cover. Oke, ini diambil 40 mm. Oke. Nah, kemudian dikurangi juga setengah daripada diameter. Ini berarti pas di A sini. Oke, pas di A sini. Ini adalah, sorry, sini ya, ini adalah BC. Oke, nah kemudian ACH, ya, luas penampang inti beton, ya, diukur dari serat terluar hub ke serat terluar hub di sisi lainnya. Oke, jadi Anda lihat di sini, dihitungnya dari batas luar, ya, dari batas luar sini. Ya, ya. Oke, BW, jadi total BW ini lebar daripada kolomnya dikurangi dengan selimutnya, berarti dua kali selimut kanan kiri. Kemudian dikalikan dengan BW juga arah tegak lurusnya dikurangi selimutnya atas bawah. Ya. Kemudian Anda bisa hitung ASH per S seperti ini. Ya. Dan untuk ekspresi yang kedua seperti ini. Kemudian jarak confinement ya maksimum yang perlu Anda perhatikan. Maka ini adalah seperempat dimensi kolom terkecil adalah sekian, 187 mm. 6 kali diameter tulang longitudinal adalah sekian. Kemudian S0 atau tadi kita sebutkan SX ya. Maka Anda dapatkan ini merupakan fungsi daripada HX ya. HX ini diambil dari 2 per 3 HC. HC tadi sudah kita definisikan. Jadi sama dengan BC. Nah ini kebetulan kolomnya persegi ya. BC sama dengan HC ya. Jadi lebar penampang inti beton yang terkekang. Oke. Kemudian Anda dapatkan S0-nya adalah 148. Tadi sudah berada di antara 100 mm. Ini harus ada di antara 100 mm dan 150 mm. Oke. Kemudian Anda gunakan spasi yang terkecil. Ya. Kemudian biasanya Anda melakukan pembulatan ke bawah. Ya, misalkan diambil 120 mm. Kemudian tadi ASH1, jadi luas kebutuhan tulangan confinement untuk rumus yang pertama tadi ini adalah ini. eh ya, kemudian kita kalikan S-nya, jarak sengkangnya. Tadi kan ekspresinya adalah SH1 per S ya. S itu adalah jarak sengkang dan ASH2 per S. S adalah jarak sengkang. Nah, S-nya itu kita ambil jarak sengkang 120 mm. Ya, maka didapatkan ASH1. Ini juga ASH2. Oke. Nah, kemudian ternyata di sini kita butuhkan 4 kaki baja tulangan D13 ya. Ini baru lebih besar daripada kebutuhannya. 4 kaki. Ya. Kemudian tulangan hub tersebut diperlukan sepanjang L0 dari ujung-ujung kolom L. Jadi daerah yang kita rencanakan untuk mengalami plastifikasi ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa L0, nah saya kembali lagi ya. Misalkan saya punya kolom seperti ini. Ini yang kolom kita desain yang di tengah gitu ya. Jadi kita harus rencanakan daerah khusus ya untuk terjadinya plastifikasi ketika terjadi gempa mengalami kerusakan pertama kali. Ini adalah L0, ini juga L0 atas bawah. Oke. Jadi L0 itu bukan sama dengan definisi tumpuan lapangan kita juga ya. Kalau di dunia praksis kan sering kita gunakan kaidah ya. Jadi misalkan ini adalah L per 4, ini adalah L per 4, ini adalah L per 2, di mana ini totalnya adalah L. Jadi berbeda. Bisa jadi L0 ini lebih besar daripada L per 4. Gitu. Tapi kalau L per 4 itu lebih panjang daripada pada L0, berarti kan konservatif ya. Tapi tidak selalu. Jadi mohon nanti dibedakan
L0 itu bukan tidak selalu sama dengan daerah tumpuan sepanjang L per 4 ini. Oke, Anda definisikan L0. Oke, bisa lebih kecil atau lebih besar daripada L per 4. Kemudian eh, ternyata dari pengecekan ini maka didapatkan yang paling mempengaruhi yang menentukan itu adalah yang ini ya, tinggi elemen kolom 750 mm. Kita ambil nilai terbesarnya di antara tinggi elemen kolom, dimensi kolomnya seperenam tinggi bersih kolom atau 450 mm ya. Kita ambil 750 mm. Jadi dimensi kolomnya yang menentukan. Oke. Nah, kemudian sepanjang sisa tinggi kolom bersih, jadi ini kan ada sisanya. Ini sisanya, daerah sisanya maksudnya. Diambil spasi minimum sebesar 150 mm. Kemudian kita merencanakan geser. Ya. Jadi perlu kita ingatkan lagi bahwa perencanaan geser di sini kita harus memperhatikan kapasitas lentur terpasang. Ya, kapasitas lentur terpasang. Oke. Nah, di sini Anda lihat bahwa VE tidak perlu lebih besar daripada phase W yang dihitung berdasarkan MPR balok. Ya. Nah, di sini Anda lihat karena ini kita kolom ya, ada MPR top, ada MPR bottom, kemudian ada DF, faktor distribusi kekakuan dibagi dengan LU. Ya, jadi kalau Anda punya kolom kan kalau seperti ini ya, maka ada kapasitas momennya seperti ini ya. Ini adalah MPR top, ini ada MPR bottom, dia. Kalau tadi di awal-awal slide itu ada MPR 3, 4 ya. Sekarang kita ganti top dan bottom. Kemudian ada DF, ya, faktor distribusi kekakuan, ya. Nah, misalkan kita asumsikan karena kolom di lantai atas dan lantai bawahnya yang punya kekakuan yang sama, maka DF-nya 0,5. Oke. Nah, maka yang dapatkan di sini adalah phase way-nya, ya, karena kondisi atas sama bawah itu sama, faktor distribusinya adalah sama, berarti setengah-setengah ya. Maka Anda dapatkan ini phase way-nya. Dan ini harus diambil terbesar. Jadi gaya geser yang perlu kita perhitungkan dalam penentuan tulang geser itu diambil jadi V used gitu ya. Itu diambil dari nilai maksimum dari phase V atau VE. Geser yang gaya geser yang didapatkan dari analisis yang melibatkan kombinasi gempa. Ya, jadi kita bandingkan kalau ini berdasarkan kapasitas terpasang, ini dapatkan dari analisis. Misalkan menggunakan software, misalkan SAP, ITF, segala macam. Analisis struktur. Dibandingkan. Ternyata di sini diambil nilai uh, dari analisis struktur, dapatkan P analisisnya itu adalah 215 km. Ya, ternyata dia lebih kecil daripada uh, apa kebutuhan geser untuk mengakomodir kapasitas lentur terpasang. Ya, oke, jadi yang digunakan adalah VSW ini. Kemudian VC itu bisa diambil jika memenuhi persyaratan ini ya. Ya, jika memenuhi persyaratan ini setengah VU atau AG-nya kurang daripada 0,05 AGFC prime. Tapi di dalam kasus ini AG-nya kan lebih besar daripada 10% AGFC prime. Kemudian ini adalah setengah lebih besar daripada setengah VU. Ya. Nah, kemudian Anda lihat bahwa karena uh, gaya akselnya itu lebih besar daripada ini, berarti klausulnya tidak terpenuhi, maka harus Anda perhitungkan kontribusi geser dari betonnya. Jadi kita ingatkan lagi, bagi VN itu sama dengan VC plus VS, berarti ya. Jadi kapasitas geser itu berasal dari kapasitas geser dari betonnya dan kapasitas geser daripada tulangan sengkang. Oke, seperti itu. Tapi ada kalanya, misalkan tadi memenuhi klausul ini ya, VC
dapat diambil nol jika VI akibat gempa itu lebih besar daripada setengah VU dan gaya aksialnya tidak terlalu besar, maka Anda bisa asumsikan VC-nya sama dengan nol. Tapi kalau tidak, maka Anda bisa tetap harus memperhitungkan nilai VC ini. Di VC sama dengan seperenam akar FC prime kali B kali T. Gitu ya. Kemudian Anda cek apakah VU per pi lebih besar daripada setengah VC, maka ternyata ini kembali ke rumusan atau kriteria penentuan tulangan geser yang kita diajarkan di mata kuliah struktur beton dasar. Oke, nah ternyata di sini VU per pi itu lebih besar daripada setengah VC, jadi perlu tulangan geser. Kemudian Anda cek apakah dia hanya butuh tulangan geser minimum, ya. Anda cek VU per pi apakah lebih besar daripada VC plus 43 BWT. Ternyata di sini suku kiri itu lebih kecil daripada suku kanan. Jadi ini lebih kecil, sehingga Anda hanya membutuhkan tulangan geser minimum, ya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa tulangan geser dan confinement itu sebenarnya tulangan yang sama, yang dia memang diperuntukkan untuk dua hal yang berbeda. Yang satu untuk pengekang saja, yang satu untuk menahan geser. Tapi tulangan yang sama itu dapat berperan untuk dua fungsi tadi. Oke. Nah, ini tadi sudah dipasang 4 kaki D13 dengan jarak 120 mm. Ya, jarak senggang 120 meter. Maka kita dapatkan kalau AV minimum ini kita hitung sebesar 75 mm persegi. Nah, kalau yang tadi untuk ASH tadi kebutuhannya adalah 531 mm atau yang terpasang tadi adalah 531 mm persegi. Ternyata lebih besar daripada AV minimum ini sehingga sudah oke. Jadi tadi yang kita rencanakan tulangan transversal yang kita rencanakan untuk confinement bisa juga kita gunakan untuk geser. Kemudian bagaimana dengan daerah di luar L0 ya. Kita ingatkan lagi daerah dekat dengan hubungan balak kolom, kita rencanakan ada daerah khusus untuk perancangan sendi plastis. Ini daerah di luar L0. Ya, untuk daerah luar L0, maka kita harus rencanakan juga tulangan sengkaknya. Nah, di sini kita akan gunakan rumusan geser yang melibatkan gaya aksial yang terjadi. Jadi ini untuk meningkatkan kapasitas gesernya. Oke. Tapi Anda juga bisa menggunakan ekspresi yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, ini saya hapus ya. Ekspresi ini saya hapus, itu sama dengan, VC sama dengan seperenam akar FC prime kali B kali T. Itu ya sama dengan yang tadi. Dan gamma ini saya hapus juga. Gamma ini adalah faktor jenis beton. Kalau normal 1,0 ya. Jadi ini adalah ekspresi yang tadi. Tapi kalau Anda mau menggunakan gaya aktual juga mau diperhitungkan, maka silakan masukkan gaya aktual di sini. Kemudian dibagi dengan 14 AG Anda mendapatkan VC-nya. Oke. Nah, ini gaya aksial tekan terkecil dan contohnya adalah gaya aksial tekan hasil kombinasi buanan. Itu Anda dapatkan seperti ini.